Belusukan. Am I saying it right? Yeah. Belusukan is go to the people, go to the ground, and then we check our program. And what did you do with everybody? We moved to the flat, that flat. We have 1, 2, 3, 4, 5, 7, and this year we built 8 flat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas tentang Pak Jokowi ya guys ya, yang sering sekali dihujat. Masalah apa guys? Masalah bahasa Inggris guys. Saya menemukan video di mana dulu Pak Jokowi bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Pak Jokowi itu asli Jawa, Indonesia Tulen. Jadi ya pasti otomatis medok guys ya. Jawanya terlihat sekali, nggak bisa fasih. Tapi kita lihat beliau bisa menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Inggris. Woi, ternak banteng sama ternak wabah, ini ternak onta. Lihat ini, lihat. Soalnya mereka yang sering itu guys, wiwok, detok, guys. Ini guys. Tell me about Belusukan. Am I saying it right? Yeah. Belusukan is go to the people, go to the ground, and then we check our program, we control our program, and we must know the real situation in the ground. Mm-hmm. Did you start this in Solo when you were mayor? Yeah. When I was mayor, I started with Belusukan. Which basically means like impromptu visits, right? Yeah. Unannounced, that's right. There you go. Yeah, that's right. You have been very successful. You have trillions of new rupiah in your treasury by reducing and removing the fuel subsidies. Yeah. This looks like some of your infrastructure. Oh, yeah. Is that what is it that you want to do with this money? We want to channel our fuel subsidy to the productive activity, to build our infrastructure, to improve the irrigation for the farmer, seed and fertilizers to the farmer, and then we give the boat engine to the fisherman. We give refrigerator to the fisherman, and we give working capital to the small and micro enterprise in the villages. So from the consumption to the production, from the consumptive activity to the productive activity. So that's a change. Yeah. So we changed totally. This is our subway. The planning already 26 years ago, but because there is no decision, not moving, but now already in process, and we hope in 2019 will be finished. Pak, nomornya nggak dikasih-kasih. Ini dikasih. Mantap guys tuh, dengerin tuh. Kasih. Kasih aja. She asked my number, handphone number. She wants your number. Things are getting a little too friendly. Yeah, slum area. Yeah. So this land you've cleared. Yeah. And what did you do with everybody? We moved to the flat, that flat. We have 1, 2, 3, 4, 5, 7, and this year we built 8 flat. Okay. New. So tell me what it means to you, because Mr. President, you grew up by the riverbank in Solo. You grew up in a slum as well. Yeah, so I know.
I know the condition, I know the situation because when I was little, when I was a boy, I stay in the riverbank in the slum area. Look tuh di look. Woi, ternak banteng, ternak onta, look tuh look. Tenang. Look ada bulls and camels. Tuh lihat tuh, Pak Jokowi memakai bahasa Inggris, tidak pakai teks. Tuh, bisa. Masa iya Pak Presiden nggak bisa? Cuman guys ya, dikarenakan Pak Jokowi itu kental sekali kejawaannya, bahasa Jawanya, ya orang Solo kan halus guys ya, kromo inggilnya itu bagus, lemes, jadi ya Indonesia banget dan tidak bisa fasih itu guys. Kalau fasih ya biasanya ada keturunan yang lain ya guys ya, seperti itu, kayak siapa sih itu, si onta guys, itu ketua kepala ontanya itu ya. Si Anies tuh, Nis. Mumet ya Nis ya, dengan kayak gini mumet Nis. Tenang. Tuh Nis, lihat Nis, anak abah, ternak onta, ternak banteng, lihat ya, lihat tuh, Pak Jokowi itu memakai bahasa Inggris, tidak menggunakan teks, guys, keren guys. Dan di sini kita akan melanjutkan video tentang ketulusan Pak Jokowi guys ya, terhadap ya pastinya Indonesia guys. Soalnya apa? Selama menjabat sebagai wali kota Solo, belum pernah diambil gajinya. Wali kota Solo Jokowi tidak pernah ambil gaji. Kenapa tidak pernah ambil gaji Pak Jokowi? Sudah kaya karena jadi pengusaha atau karena apa? Enggak, saya memang nggak pernah cerita masalah itu ya. Tapi ya mungkin ada orang yang dengar. Tapi apapun, ya keluarga saya juga butuh gaji gitu. Tapi ada yang lain yang lebih membutuhkan. Dan buat saya dan keluarga saya untuk standar hidup yang sangat sederhana, saya kira kita masih cukup lah gitu ya. Dengan standar yang sangat sederhana loh. Jadi masih ada. Jadi setiap terima gaji langsung Anda kembalikan atau Anda akan gaji itu? Lumayan kan Pak, 7-8 juta kalau tidak salah? Saya sebetulnya tidak senang cerita masalah ini. Kenapa? Tidak senang cerita masalah ini guys. Beda dengan siapa guys ya? Anies ya. Nggak mungkin Anies seperti ini, apalagi Mak Banteng. Indosat aja dijual, masa gaji nggak diambil? Pak, takut? Ya bukan takut, ya saya nyatakan kemudian karena ya sekali lagi itu ada yang lebih membutuhkan itu aja. Dan disebutkan juga katanya mobil dinas wali kota Solo paling jelek Pak dibanding yang lain. Katanya sampai supir Pak Wali Kota sering diolok-olok supir lain tuh kalau ketemu, katanya kok mobilnya jelek sekali. Enggak, mobilnya masih sangat bagus. Mobilnya kan Camry, hanya memang sudah 10 tahun tidak ganti. Mungkin yang lain 2 tahun ganti, setahun ganti. Itu sudah 10 tahun, itu tinggalan dari wali kota yang lama dan saya pakai. Ya pernah mogok 4 kali, tapi diperbaiki ya enak lagi, saya pakai lagi. Mogok ya perbaiki lagi kan nggak apa-apa. Camry kan juga bagus. Anda tidak merasa hal-hal itu penting, itu hanya sifatnya menurut Anda hanya bungkusan saja, tidak melihat itu sebagai... Saya melihat itu bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting buat saya tidak menghambat pekerjaan saya, dan sampai saya nggak pernah menghambat. Belum pernah ada masa selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini lovable. Dan itu diakui kalau dari didukung oleh hampir semua partai politik Indonesia. Partai mendukung semua, benar nggak? Jadi secara hati rakyat lovable. Contoh. Saya pernah suatu hari dulu diceritakan di tahun 2005, 2006 kalau mantan Pak Presiden SBY memanggil seseorang lah, katakanlah salah satu 9 naga jam 2 siang ke Cikeas gitu. Itu jam 12 sudah duduk rapi klinis.
gitu ya. 9 angkanya. Siapapun yang dipanggil. Ya. Terus di tahun 2013, masa-masa akhir, begitu beliau memanggil, oh maaf Pak, masih ke Jepang Pak, masih di Singapura Pak, besok Pak, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, sama di awal-awal Pak Jokowi begitu dipanggil jam 2, jam 12 lapis krimis diam, udah di depan pintunya beliau, gitu kan. Yang menarik Medalian. Nih makanya ini fakta. Yang terakhir yang menariknya adalah Pak Jokowi ini secara teori harusnya sudah lame duck, lame itu bebek lumpuh, di mana kalau udah tinggal setahun lagi dia udah nggak pengaruhnya. Itu bukan terjadi di Pak SBY, maaf, bukan bicara tentang beliau saja, tapi di seluruh pejabat. Obama di tahun terakhir, Bush di tahun terakhir, Biden, siapapun itu di tahun terakhir itu sudah lendak namanya di dunia bicaranya. Nah, tidak terjadi di Pak Jokowi. Mas Helmi dipanggil sekarang nih, datang 2 jam sebelumnya udah klimis duduk wangi di depan kantornya dia, bener nggak? Ada perbedaan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati itu dicintai karena ada sosok Bung Karno di belakang Ibu Megawati. Sementara Pak Jokowi itu dicintai karena diri Pak Jokowi sendiri. Artinya apa? Artinya nilai Ibu Megawati itu ada pada bapaknya, sementara nilai Pak Jokowi itu ada pada dirinya sendiri. Yang artinya nilai jual dari Pak Jokowi itu ada pada diri Pak Jokowi, sementara nilai jual dari Ibu Megawati itu adalah ada pada bapaknya. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, Ibu Megawati menjadi presiden bukan karena dipilih oleh rakyat. Aduh. Tenang. Saya nggak ngomong loh, Bu. Tetapi karena Gus Dur pada saat itu dalam tanda petik lengser. Sementara Pak Jokowi menjadi presiden itu karena pilihan rakyat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu Megawati ketika bertanding di Pilpres tidak pernah menang. Sementara Pak Jokowi ketika bertanding di Pilpres justru tidak pernah kalah. Jadi kebalikannya. Kalau Ibu Megawati tidak pernah menang, Pak Jokowi tidak pernah kalah. Tapi meskipun ada perbedaan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, ada persamaan antara keduanya. Apa itu persamaan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi? Persamaannya adalah keduanya sama-sama mampu menaikkan elektabilitas suatu partai yang sedang turun. Ibu Megawati berhasil menaikkan elektabilitas partai PDI yang pada saat itu dipimpin oleh Pak Suryadi yang selalu kalah. Dan ketika Ibu Megawati masuk pada partai PDI, elektabilitas PDI naik pesat. Begitu juga dengan Pak Jokowi, ketika partai PDIP sedang anjlok, Pak Jokowi masuk dan mampu menaikkan elektabilitas partai PDIP hingga menjadi pemenang 2 kali di Pilpres secara berturut-turut. Jadi persamaan antara keduanya itu mampu menaikkan elektabilitas suatu partai yang sedang turun elektabilitasnya. Terutama Papua sejak 2014. Ini kita lihat si Betet ya, Butet kok ya. Ini lagi waras guys ya. Lagi deket sama Pak Jokowi ini guys. Menceritakan kesuksesan Pak Jokowi. Ketika sebelumnya wilayah Indonesia Timur seperti dicuekin, Papua seperti anak tiri yang memberikan sumbangan sangat besar untuk Indonesia, tapi tidak terjamah oleh keberadilan. Kita ingat di era-era sebelumnya betapa saudara-saudara kita di Papua mengalami satu diskriminasi yang luar biasa. Harga BBM-nya berlipat-lipat lebih mahal daripada harga BBM di Jawa. Harga satu sak semen, aduh, harganya bisa jutaan rupiah. Ini benar-benar tidak adil. Belum lagi harga-harga bahan pokok lainnya. Pak Jokowi membuktikan mampu membuat harga
BBM sama di Jawa maupun di Papua. Harga semen sama. Maka sewajarnya lah jika saudara-saudara kita di Papua dan Indonesia Timur pada umumnya sangat mencintai Pak Jokowi, Presiden Indonesia kita ini. Ini Jokowi ini ya, makin dihujat, makin dibenci, makin mantul, makin naik namanya gitu ya. Tapi ini terserah, bagi yang pembenci mah nggak akan ngomong seperti ini. Mungkin ini berita tidak viral, tetapi ini cukup menggembirakan buat bangsa Indonesia ya. Apa itu? Yaitu di mana Indonesia ya menang terhadap gugatan Uni Eropa mengenai kelapa sawit ya di WTO. Kita menang. Jadi selama ini apa yang dilakukan Uni Eropa ya terhadap Indonesia ya mengenai kelapa sawit ya, itu terjadi diskriminasi ya, sangat diskriminatif, dimana kita sulit sekali untuk ekspor ke negara-negara Eropa ya. Nah tapi sekarang kita udah menang ya. Yang menggugat siapa? Uni Eropa. Yang menggugat mereka, tapi yang kalah mereka. Hal ini tidak akan terjadi ya kalau dulu pada kepemimpinan Pak Jokowi tidak berani mengambil sikap melawan ini. Kenapa ini nggak rame? Ya karena Pak Jokowi, prestasi Pak Jokowi wajar. Saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin, caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Dia nggak mau ngebuka sejarah, apalagi kalau melihat prestasinya itu adalah prestasinya Pak Jokowi. Kecuali kalau keburukannya itu baru mereka semangat. Tenang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Saya saksi, begitu COVID-19 hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko, tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya. Tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini, saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Joko Widodo. Woi, ternak banteng, ternak onta, lihat ini.
Nangis loh. Mau memisahkan antara Prabowo dan Jokowi. Oh no, tidak bisa, Bung. Karena apa? Ya, kedua pria ini guys ya, tokoh terbaik dunia Indonesia khususnya ini ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah menyatu, jadi nggak bakalan bisa pisah. Dan sangat luar biasa ketulusan hati kedua orang ini guys. Gus Dur pernah bilang apa guys, orang yang paling tulus itu adalah Prabowo. Dan di sini kita mendengar beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi tidak pernah mengambil gaji wali kotanya. Kalau Anda gimana? Apalagi Anies. Jangan bilang mak banteng. Soalnya apa? Yong Indosat dan pulau-pulau aja juga dijual, apalagi nggak ngambil gaji. Bapaknya Soekarno kan katanya nggak digaji tuh. Mau diurus, nggak punya rumah, mau diurus juga. Itu tandanya kemaruk. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.